Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa akramil mursalin Nabiina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita para penuntut ilmu agama. Belajar agama ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dan belajar agama termasuk amal ibadah yang paling agung untuk mendekatkan kepada Allah. Bahkan belajar agama termasuk amal yang sangat maksimal dan sangat penting untuk kita gunakan untuk memakmurkan waktu-waktu kita. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang ke-17, yaitu at-tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi, peringatan dari perbuatan kesyirikan dan aneka ragam kemaksiatan. Saya akan sebutkan matan dari kitab ini. Kemudian insya Allah kita akan membahas muqaddimah yang disampaikan oleh salah satu pensyarah kitab ini, Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad. Kemudian berikutnya akan kita bahas satu persatu tentang dosa-dosa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, at-darsu as-sabi'a asyar at-tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi, peringatan dari perbuatan syirik dan aneka ragam kemaksiatan. Al-hadar wa tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi, hati-hati dan peringatan dari perbuatan syirik dan aneka ragam maksiat. Berarti kita diingatkan dari dosa-dosa. Allah tatkala mengingatkan kita dari perbuatan dosa, berarti Allah kasih sayang kepada para hambanya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memperingatkan kita dari dosa dan bahayanya, berarti Nabi Muhammad sayang kepada kita. Begitu pula para ulama ketika mengingatkan kita dari perbuatan dosa, berarti mereka sayang kepada kita agar kita tidak sengsara nanti pada hari kiamat. Wa minna as-sab'ul mubiqat al-muhlikat, di antara dosa-dosa besar adalah ada 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah menamakan dengan as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Disebutkan 7 bukan menunjukkan pembatasan,
Karena di sana ada dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi disebutkan 7 ini menunjukkan bahwa 7 perkara ini benar-benar bahaya dalam kehidupan manusia. Yang pertama, wa yasyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ini disebutkan pertama kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan 7 dosa yang membinasakan, asyirku billah. Dan syirik kepada Allah ini Allah sifatkan dengan la zulmun azim, kezaliman yang agung. Dalam Islam itu kezaliman ada 3 macam. Yang pertama, zulmun la yughfar. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Yang kedua, zulmun la yutrak. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan atau dibiarkan. Yang ketiga, zulmun yughfaru. Yang ketiga, kezaliman yang kemungkinan masih diampuni. Adapun kezaliman yang tidak diampuni adalah kesyirikan kepada Allah, kecuali apabila tobat sebelum meninggal dunia. Kalau tidak tobat, maka menyebabkan seorang kekal dalam api neraka. Ini namanya zulmun la yughfar. Zulmun tidak ada ampun. Yang kedua adalah zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan manusia, seperti berkaitan dengan menumpahkan darah mereka, merusak kehormatan mereka, mengambil harta manusia tanpa hak. Ini termasuk zulmun la yutrak. Artinya pada hari kiamat itu akan ada perhitungan, ada kisos, diselesaikan dulu dengan manusia karena kaitannya dengan kaum muslimin. Yang ketiga, zulmun yughfar, kezaliman yang kemungkinan masih diampuni oleh Allah, tidak mengekalkan dalam api neraka, atau Allah mengampuni dengan rahmatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang di bawah itu, di bawah kesyirikan, bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan bahayanya dosa kesyirikan, sehingga disebutkan pertama kali oleh Rasulullah, dan mu'allif pun menyebutkan yang pertama asyirku billah, yang kedua wasihru, yang kedua adalah sihir, termasuk dosa yang membinasakan. Yang ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Yang kelima aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, 1, 2, 3, 4. Yang keempat aklu malil yatim, yang keempat. Yang kelima wa aklu riba, memakan harta riba. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang suci dengan tuduhan zina. Ini 7 dosa yang disifati oleh Rasulullah dengan al-muhlikat, dosa besar yang membinasakan.
Wa minha, kata muallif, di antara dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qati'atur rahim, di antara dosa besar adalah memutus tali silaturahim. Wa syahadatu zur, di antara dosa besar adalah persaksian palsu. Wal aimanul kadzibah, di antara dosa besar adalah sumpah-sumpah palsu. Wa idza'ul jar, di antara dosa besar adalah mengganggu tetangga. Wa dzulmun nasi fid dima'i wal amwali wal a'rad, di antara dosa besar adalah menzalimi manusia berkaitan dengan darah mereka, artinya menumpahkan darah mereka atau harta dan kehormatan, termasuk dosa besar. Wa syurbul muskir, di antara dosa besar adalah minum minuman keras. Wa la'ibul qimar, di antara dosa besar adalah main judi, wa wal maisir. Wal ghibah, di antara dosa besar adalah ghibah, ngerasani seorang muslim. Dzikruka akhaka fima yakrah, menyebut orang lain di antara kaum muslimin dengan apa yang mereka tidak senang untuk disebut. Wan namimah, dan mengadu domba. Wa ghairu dzalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ke depan akan kita bahas satu demi satu insyaallah. Sekarang kita akan bahas, akan kita baca muqaddimah disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah. Kata beliau tatkala penulis Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah menyelesaikan dua pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan akhlak dan adab, sekarang al-muallif membuat pembahasan lain atau meletakkan pembahasan lain yang berkaitan dengan dosa-dosa besar yang harus dijauhi. Apa kaitan pembahasan adab dan akhlak dengan pembahasan tentang peringatan dari dosa-dosa besar? Kalau sampai buka dua bab sebelumnya, pembahasan tentang adab dan akhlak. Adapun pembahasan sekarang berkaitan dengan peringatan dari dosa-dosa besar. Apa kaitannya? Dua pelajaran sebelumnya fit tahliyah. Dua bab sebelumnya perkara akhlak dan adab itu berkaitan dengan perhiasan diri. Artinya seorang muslim diperintahkan berhias dengan akhlak yang baik dan adab-adab Islam. Berkaitan amal yang harus dikerjakan. Wa hadzal darsu fit tahliyah. Adapun pelajaran ini berkaitan dengan pembersihan diri dari dosa-dosa, meninggalkan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, isi Al-Quran dan Sunnah itu kalau bukan berita adalah perintah yang harus dijalankan, yang ketiga larangan yang harus dijauhi. Berita harus kita imani, perintah kita kerjakan, dan larangan kita jauhi. Waddin, dan agama itu adalah tahallin bil fadail wa takhallin anir radzail. Kata beliau, agama Islam itu hakikatnya adalah berhias diri dengan amal-amal mulia
dan berlepas diri dari amal-amal yang terlarang. Jadi hakikat agama Islam itu berhias diri dengan amal-amal mulia, dengan akhlak-akhlak mulia, dan membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mengotori jiwa, yang merusak agama kita. Wa a'zamul fadail wal hasanat tauhidullah. Perhatikan ini, kata beliau, agama ini hakikatnya adalah berhias diri dengan amal-amal mulia dan membersihkan diri dari amal-amal yang buruk. Adapun amal yang paling mulia dan paling baik adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling mulia. Jadi ketika kita tahu ada sholat, ini amal yang paling mulia. Di atas itu dan pondasinya adalah tauhid kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah saat mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman untuk berdakwah, Rasulullah berpesan dengan tauhid, yaitu pemurnian ibadah kepada Allah, yang itu adalah kandungan daripada kalimat syahadat, baru memerintahkan tentang sholat 5 waktu. Artinya tauhid ini amal yang paling mulia, termasuk kedudukannya di atas ibadah sholat 5 waktu. Maka kita perhatian dengan perkara tauhid, penjernihan akidah, agar tidak lagi ibadah kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nggak ada lagi sebenarnya, kalau sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini nggak ada lagi ibadah kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah nggak ada lagi, nggak boleh. Walaupun kepada para malaikat, walaupun kepada para nabi, nggak boleh. Karena mereka walaupun makhluk mulia, tetap mereka para hamba. Hamba yang Allah muliakan dengan kerasulan, dengan nubuah, tapi tetap hamba. Wal abdu la yu'bad, namanya hamba itu tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah. Wa asna'u ar-radha'il wal mubiqat asyirku bi azza wajal. Dan sekecil-kecil perbuatan yang membinasakan, sekecil-kecil perbuatan dosa adalah perbuatan menyekutukan Allah, yang disebut oleh syariat dengan bentuk asyirku billah, syirik kepada Allah. Apa dalil yang menunjukkan tauhid itu amal yang paling mulia dan kesyirikan itu dosa yang paling agung? Yang pertama adalah hadis Rasulullah tatkala ngutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Sebelum memerintahkan sholat, kata beliau, wahai Mu'ad, engkau nanti akan mendakwahi ahlul kitab. Pertama kali yang kamu dakwakan adalah tentang syahadat la ilaha illallah. Ini tauhid. Kalau mereka mengikrarkan, mau menerima, sampaikan kepada mereka, Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka menerima, sampaikan kepada mereka Allah mewajibkan zakat, diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang fuqara kaum muslimin. Dalil yang lainnya, Nabi SAW tatkala menyebutkan al-huquq fil Islam, hak-hak dalam Islam, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi, sampai akhir pembahasan tentang 10 hak dalam Islam. Pertama kali yang Allah
jelaskan adalah wa'budullah wa la tusyriku bisyai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Pertama kali. Ibadah apabila disebutkan dalam Al-Quran artinya tauhid. Ibnu Abbas mengatakan kullu ibadatin fil Quran makna tauhid. Semua ibadah dalam Al-Quran hakikatnya adalah tauhid, berarti perintah ibadah kepada Allah, perintah mentauhidkan Allah. Karena ibadah tidak akan mungkin dinamakan ibadah tanpa membersihkan diri dari peribadat kepada selain Allah. Maka setelah Allah perintahkan wa'budullah, ibadahlah kepada Allah secara murni, Allah kuatkan wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, perintah pertama kali dalam Al-Quran adalah tauhid, dan larangan pertama kali dalam Al-Quran adalah tauhid. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian. Sembahlah Allah artinya tauhidkan Allah, murnikan ibadah kepada Allah. Karena ibadah, kalau ibadah kepada Allah tapi ibadah selain Allah sama dengan tidak ibadah kepada Allah. Seperti orang wudhu tapi batal terus, tidak dinamakan ibadah. Sholat tanpa wudhu, maka begitu pula ibadah harus murni kepada Allah. Jangan memberikan ibadah kepada selain Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan pertama kali dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Berarti larangan pertama kali dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Oleh karena itu, sebagaimana kebaikan yang paling baik itu adalah tauhid, maka kemungkaran yang paling mungkar adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama andal muslim matlubun minnu an ya'rifal fadail wal khairat liyatahalla biha waliyakuna min ahliyal muttasifina biha. Kata beliau, sebagaimana seorang muslim itu diperintahkan untuk mengerjakan amal-amal mulia agar dia berhias diri dengan amal-amal mulia tadi, dan dia memiliki sifat-sifat mulia, begitu pula seorang muslim itu dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, supaya apa? Supaya menjauhi dan tidak jatuh dalam perbuatan dosa tadi. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ta'allama syarra, ini lafaz yang disebutkan, la li syarri walakin litawaqihi, fa inna man lam ya'rif syarra minan nasi yaqa fihi. Tapi lafaz yang masyhur adalah araftu syarra la li syarri walakin litawaqihi, man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi untuk menjauhinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dia dikhawatirkan jatuh dalam keburukan tadi. Maka ketika kita mempelajari tentang dosa-dosa besar, tujuannya adalah supaya kita tahu ini larangan Allah, Allah yang larang. Allah tidak ridho kalau kita kerjakan. Allah memberikan pahala kalau kita menjauhi. Dan supaya tidak jatuh dalam perbuatan dosa tadi. Dan sahabat Hudzaifah pernah mengatakan, Hudzaifah bin Yaman, beliau sahabat yang dikenal dengan sirru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyimpan rahasia Rasulullah, itu namanya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah kabari nama-nama orang munafikin, khusus dia tok, yang lain enggak.
menunjukkan beliau adalah seorang yang mulia. Kana nas, kata beliau, dahulu manusia yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia banyak bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Amal yang mulia apa? Amal yang mulia apa? Itu pertanyaan baik. Dan sahabat ketika bertanya itu untuk dikerjakan. Bukan iseng, enggak, untuk dikerjakan. Wa kuntu as'alu anisar. Tapi kata beliau, aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Aneh. Yang lainnya pada tanya kebaikan, dia tanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata idrikani, karena aku khawatir aku kena keburukan tadi. Keburukan dari menimpaku. Karena tidak tahu. Seperti orang kalau mau mengadakan perjalanan, kemudian dia tahu, oh di sana ada jalan-jalan yang bahaya. Di situ jalannya jelek. Di situ jalannya kiri kanan ada jurang. Maka apa? Dia mawas diri. Lebih selamat insya Allah untuk menjauhi. Maka beliau mengatakan, makhafat dzikani, oh khawatir aku tertimpa keburukan tadi. Wa qad qila qadiman, dahulu pernah dikatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang akan selamat, akan bertakwa, akan takut. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang akan takut kalau dia tidak kenal apa yang dia takuti? Artinya seorang tidak akan bisa menjauhi perkara yang haram dan yang mungkar kalau dia tidak tahu perkara-perkara yang diharamkan, tidak kenal tentang bahayanya, tidak kenal tentang dampaknya. Dan nas-nas syar'i telah menjelaskan, bahkan para ulama pun telah menulis dosa-dosa besar, az-zawajir. Imam Dhahabi punya kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Apa tujuannya? Supaya manusia paham ini larangan Allah. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian lampaui, jangan kalian terjang. Al-Kabair, kitab yang bagus karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhasil kata beliau, seorang muslim itu diperintahkan untuk mengenal dosa-dosa besar tadi, dan diperintahkan mengenal akan bahaya dan hukuman, ancaman Allah. Karena jiwa ini apabila disebutkan tentang keutamaan amal, tergerak untuk beramal. Tapi ingat, kalau menyebutkan keutamaan amal, harus sumbernya adalah sumber yang benar. Kemudian jiwa ini apabila disebutkan tentang ancaman, maka hati ini akan muncul rasa takut. Sehingga salah satu cara untuk menyemangati kita beramal adalah kenalilah keutamaannya, supaya kita semangat ilmu, semangati keutamaan ilmu. Begitu pula ketika hati ini semangat supaya semangat menjauhi perkara yang haram, di antara konsep syariah caranya adalah dengan mengetahui bahaya dan ancaman syariat tentangnya. Dan apabila disimpulkan bahwasanya dosa itu yang pertama adalah berupa kekufuran. Ini yang paling besar. Kekufuran ini memindahkan seorang dari Islam menjadi keluar dari Islam. Ini akbar kabair, asyirku billah, al-kufur. Yang kedua adalah al-fusuq,
yaitu dosa-dosa besar. Yang ketiga adalah isyan, kemaksiatan yang di bawah al-kabair. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan wa ulaika humur rasyidun. Akan tapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Berarti seorang ketika cinta kepada keimanan berarti Allah berikan nikmat padanya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi iman itu ada dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah jadikan kepada kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Berarti seorang ketika dalam hatinya ada kebencian kepada kekufuran, ada kebencian kepada kefasikan, ada kebencian kepada kemaksiatan, bertanda hatinya ada kebaikan. Yang berat itu hati ini tidak muncul kesenangan kepada kebaikan dan tidak ada pengingkaran kepada kemungkaran. Itu namanya al-qalbul mayyit, itu hati yang mati. Hati yang mati. Karena hati itu ada al-qalbul hayyu, ada hati yang hidup. Yang kedua ada al-qalbul marid, ada hati yang sakit. Yang ketiga ada al-qalbul mayyit, ada hati yang mati. Dan kata Ibnu Qayyim, ngobati hati itu lebih berat daripada ngobati fisik. Apalagi apabila hati itu sudah kronis dan orang itu tidak ada usaha, apalagi diliputi dengan lingkungan yang rusak, apalagi dikelilingi dengan teman-teman yang rusak. Pengaruh dalam dia tidak ada keinginan untuk berubah, pengaruh lingkungan juga mempengaruhi dia untuk tidak berubah. Ini sulit. Dia tidak berharap dan tidak berdoa, ini sulit. Maka butuh Allah yang berikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Hidayah ada tangan Allah, tapi Allah menyebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab hidayah, sebab-sebab seorang senang dengan keimanan, sebab-sebab seorang benci kepada kekufuran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki doa diambil dari ayat tadi, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, habib ilal iman, ya Allah jadikan hatiku cinta kepada keimanan. Jadi cinta kepada kebaikan itu termasuk amal soleh. Makanya kalau lihat orang beramal soleh, pertama kali hendaknya kita senang orang itu beramal soleh, dia dapat pahala. Yang berat itu dianya tidak beramal soleh, lihat orang beramal soleh sakit hati, itu berat. Ini untuk berubah sulit. Cuman kalau dia walaupun belum bisa beramal, tapi lihat orang beramal itu seneng, insya Allah biiznillah lebih mudah untuk berubah, untuk meniru. Allahumma habibil alim, ya Allah jadikan kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinu fi qulubina, jadikan imanan hiasan dalam hati kami, dalam jiwa kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikan hati kami benci kepada kufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Minta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Wa fid du'ail warid fil Qur'an, di dalam doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, bersihkan kesalahan-kesalahan kami. Wa dzakara dzunuba was sayyi'at wa yuradu bidzunub hunal kaba'ir was sayyi'at as-saghair. Maka di sini yang pertama artinya adalah kabair, yang kedua saghair. Perhatikan masyarakat muslimin, ketika dalam Islam itu ada amal wajib, ada amal sunnah. Jangan kemudian pikiran kita yang wajib itu penting, yang sunnah tidak penting, tidak. Tapi hendaknya yang kita tanamkan dalam diri kita adalah yang sunnah itu penting, lebih penting lagi adalah amalannya wajib. Begitu pula ketika dalam Islam itu adalah kabair, ada saghair, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bukan kemudian meremehkan dosa kecil, tidak. Karena apa? Karena terkadang dosa itu menjadi besar di sisi Allah dengan adanya kita meremehkan. Jadi di antara sebab dosa itu menjadi besar di sisi Allah adalah ketika kita meremehkan, maka itu di antara sebab menjadikan dosa itu menjadi besar di sisi Allah. Tapi ketika hati kita itu takut dan pengagungan kepada Allah, maka itu menjadikan di sisi Allah menjadi lebih ringan. Maka perlu kita tanamkan dalam diri kita. Begitu pula ada yang haram, ada yang makruh. Maka jangan kemudian pikiran kita yang makruh kita remehkan, hanya berpikir pada yang haram. Karena apa? Yang makruh itu bisa menjadi jembatan seorang jatuh dalam perkara haram. Sebagaimana syubhat itu bisa menjadi jembatan kepada yang haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdih. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Siapa yang takut dari syubhat berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Menunjukkan perkara syubhat itu kontoratun ilal muharram, jembatan menuju yang haram. Maka ada nasihat para ulama, kana salafu ya'malu bisunnah li'anna sunnah wa kana salafu yatrukuna al-makruh yatrukuna al-karaha li'annaha makruhah. Dahulu para ulama salaf itu mengerjakan amal sunnah karena alasannya ini sunnah, maka diamalkan. Dan dahulu para salaf itu meninggalkan yang makruh karena mereka tahu itu hukumnya adalah makruh, bukan dibalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata beliau, wala syakka anna ma'rifatal muslim bil kaba'ir was saghair wa inqisamad dzunub ila kaba'ir was saghair wa ma'rifatu aidan bi khuturatil kaba'ir wa anna as-saghair tukafiru wal ta'at wala simal ibadatul kibar. Seorang muslim itu penting untuk mengetahui macam-macam dosa. Ada besar, ada dosa kecil, dan mengenal akan bahayanya, dan mengenal akan sebab-sebab yang dapat meruntuhkan dosa. Jadi termasuk maha rahmannya Allah dan maha rahimnya Allah kepada kita. Allah perintahkan menjalankan yang baik, tapi Allah maha tahu manusia itu pasti ada lengahnya, ada kekurangannya. Allah sebutkan sebab-sebab untuk menutupinya. Yang wajib diantaranya dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Manusia dilarang untuk mengerjakan yang haram. Tapi namanya manusia itu kadang-kadang dia lalai, jatuh.
Sengaja, kemudian dia tobat atau tidak sengaja. Allah menyediakan sebab-sebab untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Maka kita perintahkan untuk banyak beramal dan banyak istighfar. Di antara pelebur dosa adalah as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idastanabal kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu pelebur-pelebur dosa antara keduanya apabila meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa besar kita perintahkan untuk tobat dengan syarat-syarat tobat. Sebutkan Imam Nawawi, yang pertama adalah al-iqla, meninggalkan dosa tadi. Yang kedua an-nadam, menyesali. Yang ketiga al-azmu ala adamil audah, yaitu berkeinginan kuat untuk tidak balik mengerjakan dosa tadi. Yang pertama apa tadi? An-nadam, an-nadam, penyesalan. Yang kedua al-iqla, meninggalkan. Yang ketiga al-azm, semangat untuk tidak balik pada dosa tadi. Itu syarat tobat nasuhah apabila berkaitan dengan hak Allah, mengerjakan yang wajib maupun meninggalkan yang atau mengerjakan yang haram. Tapi kalau kaitannya dengan hak para hamba, berkaitan dengan harta, kehormatan, maka ada syarat yang keempat, yaitu adanya kerelaan dari orang yang terkait tadi. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan beberapa dosa besar saja itu maksudnya adalah bukan pembatasan, ada yang lainnya, ada yang lain. Bahkan dalam hadis pun demikian, hakul muslim ala muslim situn, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Itu bukan pembatasan, tapi menunjukkan agungnya 6 hal tadi. Istanibu asabal muqibum biqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Itu bukan menunjukkan pembatasan, tapi menunjukkan bagaimana bahayanya 7 dosa tadi, lebih daripada yang lainnya. Waqad jarat adatun nas, manusia punya kebiasaan itu perhatian dengan apa saja yang dapat memudaratkan badan mereka, ya, yang memudaratkan kesehatan dihindari, yang memudaratkan pada dunia mereka dihindari, yang memudaratkan pada usaha di dunia bisnis dihindari. Mereka bertanya dan mereka menjauhi. Kalau perkara dunia sepakat. Bahkan untuk menjaga kesehatannya sampai hal-hal yang hukumnya halal pun akhirnya dia tinggalkan. Kalau memang itu berdampak pada kesehatannya. Tapi berkaitan dengan urusan agama, kita manusia muqassirun, kita banyak kekurangan, kurang perhatian untuk mengetahui apa saja yang dapat memudaratkan agama. Itu kurang diperhatikan. Nah, al-muallif ketika menyebutkan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, asyirku wa anwa'ul ma'asi, kesyirikan dan aneka ragam maksiatan, maksudnya adalah untuk mengingatkan kita semua,
Ini loh amal-amal yang dapat merusak atau mengurangi kemuliaan dan kesempurnaan agama kita. Sebagaimana perkara dunia kita perhatikan untuk berusaha menghindari hal yang memudaratkan badan dan dunia kita, maka begitu pula dalam urusan agama, maka ini lebih penting kita perhatikan. Kita kenal apa kita kira yang membahayakan agama kita. Di antara dosa-dosa yang Allah peringatkan, yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita berusaha untuk menghindarinya. Terutama kita berada di zaman dunia ini seperti satu desa, ya, terjadi di mana saja itu bisa diketahui. Berarti usaha musuh Islam untuk membuat kerusakan itu jelas mereka terus berbuat, tidak mau berhenti. Dengan adanya media yang luar biasa, orang kalau nggak punya benteng, ini paling bahaya. Makanya kata beliau, ansahu katsiran, aku memberikan nasihat, kata Syekh Abdul Razak, pada bab ini agar aku nasihatkan pula agar kitab kabair diberikan hadiah kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada kerabat, kata beliau, dan diperhatikan dakwah pada zaman ini karena banyaknya penyebaran dosa-dosa besar melalui media-media yang ada, melalui internet. Fa inna sababal muslimin wa sabatihim, karena banyak pemuda kaum muslimin yang laki maupun perempuan, mereka banyak dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar melalui media-media yang ada. Fama asahajatahum ila an ya'rifu bil kabair, maka mereka sangat butuh untuk mengenal dosa-dosa besar. Wa an yaqifu ala khuturatiha, mereka harus paham tentang bahayanya. Liyakunu minha ala hadarin, agar hati-hati. Wa dzalik, kata beliau, annal ilma syar'i hisnun lil muslim biidznillah azza wa jal. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu syar'i ini benteng bagi seorang muslim dengan izin Allah. Benteng kuat. Ilmu apabila disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang terpuji maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu diamalkan. Wa inna ma yu'ta katsirun minan nas bisabil faraq. Tapi kebanyakan manusia mereka terpengaruh dengan seruan-seruan dan ajakan-ajakan untuk menjalankan dosa-dosa besar, kata beliau, sebabnya adalah satu, bisa babil faraq, sebabnya adalah karena pengangguran, waktu kosong. Ya, apa bukti orang itu banyak punya waktu kosong? Banyak otak-atik HP. Nah, itu tanda. Pokoknya kalau ada orang gini berarti waktu nganggur. Wal jahli, kata yang kedua adalah kebodohan, tidak ngerti agama Allah. Ini sebab seorang mudah dijerumuskan. Wa qillatil ilmi wal basirah bidinillah, tidak memahami atau kurang memahaminya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita belajar, terus kita mendekat ke masjid Allah, mendekat ke majelis ilmu yang dibacakan kitabnya para ulama, ketemu teman-teman yang ngaji sehingga mendapatkan lingkungan yang lebih baik, bismillah, ini menjadi salah satu pencegah dan benteng kita, bismillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan mulai pembahasan kabair satu demi satu, bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.